Terakhir, saya mengajak seluruh perguruan tinggi untuk menguatkan kolaborasi dan sinergi, serta melahirkan lebih banyak solusi-solusi untuk mewujudkan kemajuan negara kita Indonesia. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka konvensi ke-29 dan temu tahunan ke-25 Forum Rektor Indonesia. Saya minggu ini akan merapatkan ini dan mengambil kebijakan policy untuk mengejar angka yang masih 0,45% ini. Nggak tahu anggarannya akan didapat dari mana, tapi akan kita carikan agar S2, S3 terhadap populasi usia produktif itu betul-betul bisa naik secara drastis. Tadi saya lupa menyampaikan, di Vietnam itu antara universitas dan industri itu sambung. Desain besarnya pemerintah, kemudian universitas, industri itu bisa sambung semuanya. Itu yang luar biasa. Saya ulangi, perguruan tinggi juga punya tugas mulia, yaitu menjadi lembaga riset karena memiliki dosen yang sangat banyak, baik S1, S2, S3, dan juga tenaga peneliti, serta puluhan ribu mahasiswa untuk pengembangan iptek kita. Dan berinovasi untuk memecahkan masalah-masalah bangsa. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita, untuk menjawab tantangan yang akan kita hadapi itu apa, dan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan kita itu apa. Dan yang paling penting, kuncinya ada di perguruan tinggi, bukan di BRIN, tapi di perguruan tinggi risetnya. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi peran untuk riset dan development-nya harus betul-betul diperkuat. Artinya lagi, Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Nggak apa-apa, dimulai tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden. Tapi dimulai dulu yang gede, jadi presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan. Gitu. Entah itu 01, entah itu 02, itu entah 03. Tapi dimulai dulu. Nggak mungkin kalau sudah Pak Nadiem sudah menambahkan banyak, kemudian presiden yang akan datang motong, nggak akan berani. Kita tahu kesempatan kita, peluang kita ke depan untuk mengembangkan ekonomi hijau, ekonomi biru. Oleh sebab itu kita butuh teknologi smart farming, smart fisheries. Kita juga butuh teknologi bioenergi, EV baterai, green industry. Kita juga butuh teknologi fast computing, fast analysis, dan masih banyak lagi.
Yang ini memang semuanya harus segera kita siapkan. Karena dalam peradaban sebuah negara, kita itu biasanya hanya diberi sekali peluang untuk menjadi negara maju. Peluang yaitu saat kita diberi bonus demografi. Begitu kita tidak bisa memanfaatkan peluang itu, seperti yang sering saya sampaikan, seperti negara-negara Latin, Amerika Latin, tahun 50, tahun 60, tahun 70, diberikan peluang dan tidak bisa memanfaatkan. Saat itu, tahun 50-an, 60-an, mereka sudah menjadi negara berkembang, tapi sampai saat ini mereka tetap menjadi negara berkembang. Dan bahkan ada yang malah turun menjadi negara miskin. Karena tidak memanfaatkan opportunity, tidak memanfaatkan kesempatan, tidak memanfaatkan peluang yang diberikan. Dan terjebak pada middle income trap. Untuk itu perguruan tinggi dalam negeri harus terus didorong, harus dioptimalkan. Peringkat perguruan tinggi terbaik Indonesia harus terus diperbaiki berdasarkan US World yang ada setiap tahun. Saya lihat yang rankingnya 200 ke atas, masih kecil sekali, nggak usah saya sebut, karena kecil sekali, dan nilainya masih di atas 100, yang masuk, ya top 100 atau top 50, belum ada. Inilah pekerjaan besar Bapak Ibu Rektor yang saya hormati. Meskipun tadi juga sudah disampaikan secara belak-belakan oleh Profesor Dr. Muhammad Nasih, keluhan-keluhan yang ada. Baik, dan saya senang belak-belakan seperti itu. Ada pemeriksaan, ada anggaran yang masih sangat kurang, dan yang lain-lainnya. Tapi sudah saya catat, Prof. Nanti langsung akan kami bicarakan. Dan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga. Kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia itu di angka 0,45%. 0,45%. Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia, sudah di angka 2,43%. Negara maju 9,8%. Jauh sekali. Saya minggu ini akan merapatkan ini dan mengambil kebijakan policy untuk mengejar angka yang masih 0,45% ini. Nggak tahu anggarannya akan didapat dari mana, tapi akan kita carikan agar S2, S3 terhadap populasi usia produktif itu betul-betul bisa naik secara drastis. Kejauhan sekali 0,45 sama 2,43. Angkanya memang kelihatannya, tapi kalau dikalikan ini sudah berapa kali? Lima kali lebih rendah kita dengan negara-negara yang tadi saya sampaikan. Bukan negara maju, belum negara dibandingin dengan negara maju. Lagi, saya sangat paham semua upaya tersebut membutuhkan anggaran, membutuhkan biaya, pembiayaan di tengah tekanan berat fiskal kita. Tapi apapun yang namanya sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam 5-10 tahun ke depan, dan itu akan menjadi kunci. Pembiayaan, pendidikan, dan riset tetap terus harus diupayakan seoptimal mungkin, bukan hanya dari APBN dan APBD,
tapi juga pemanfaatan dana abadi yang kita miliki. Termasuk mungkin menghubungkan dengan industri lewat matching fund. Ini juga penting. Kalau kita lihat APBN untuk pendidikan dari 2009 sampai 2024, berarti 15 tahun, mencapai 6.400 triliun. Dana abadi LPDP pada saat dibuka 1 triliun. Sekarang sudah mencapai, di 2023 kemarin sudah mencapai 139 triliun. Dan jumlah penerima beasiswa juga sudah meningkat 7 kali lipat dari awal LPDP dibuka. Tapi ini masih jauh, masih sangat kurang. Saya kira perlu ditingkatkan paling tidak 5 kali lipat dari yang sudah ada sekarang. Memang butuh sekali lagi, butuh anggaran dan pembiayaan yang besar. Tetapi tetap ini menjadi kewajiban kita untuk mencarikan jalan agar rasio kita tadi bisa terangkat naik. Terakhir, saya mengajak seluruh perguruan tinggi untuk menguatkan kolaborasi dan sinergi, serta melahirkan lebih banyak solusi-solusi untuk mewujudkan kemajuan negara kita Indonesia. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka konvensi ke-29 dan temu tahunan ke-25 Forum Rektor Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mendampingi ke atas panggung kami undang Menteri Sekretaris Negara, Mendikbudristek, Menteri Investasi, Gubernur Jawa Timur, Ketua Forum Rektor Indonesia periode 2022-2023, dan Rektor Universitas Negeri Surabaya. Bapak Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah? Baik, terima kasih. Selanjutnya mohon izin berkenan untuk kembali ke tempat.